Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah pada minggu pagi ini, sesungguhnya itu ada dua bagian pembacaan. Bagian pembacaan untuk minggu biasa itu pada 2 Tawarik, tapi juga untuk perjamuan kudus, yaitu Ibrani pasal 9, ayat 11 sampai dengan 28. Karena itu marilah kita membaca bagian Alkitab dari Ibrani pasal 9, ayat 11 sampai dengan 28. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, marilah kita berdoa memohon terang daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah dalam Yesus Kristus, yang adalah firman itu sendiri. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu di dalam ibadah ini melalui pembacaan Alkitab dan perenungan firman. Sesungguhnya ada dua bagian pembacaan, merupakan puncak dari pembacaan tentang persembahan. Tapi hari ini, kami juga hendak duduk bersama-sama dalam meja perjamuan kudus, merayakan sukacita dalam Kristus Yesus. Karena itu kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan firman. Kiranya Tuhan menolong kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu untuk mendengar dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berbicaralah kepada kami melalui pembacaan firman, dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan berita sukacita ini. Lebih daripada itu, ajarlah kami supaya kami melakukan bagian ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 9, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan, Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu adalah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ ada harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak dipisahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memercikkan kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat-alat ibadah dipercikan
secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga harus ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang harus merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Sampai disitulah jauh bagian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman ini dan memeliharanya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Hosiana. Hosiana. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Perikop bagian pembacaan kita ini adalah Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru. Apa yang kita mengerti tentang pengantara itu? Katakanlah ada sebuah jembatan yang menghubungkan jurang supaya dapat menghubungkan orang dari kiri dan ke kanan. Jembatan itu menghubungkan, dia mengantara celah itu. Dan di dalam perjanjian baru, dosa itu menjadi jurang pemisah antara Allah dan manusia. Karena itu di zaman perjanjian lama, para imam setiap kali dan bertahun-tahun, mereka masuk keluar untuk mengorbankan seekor lembu, memercikan darahnya sebagai korban penghapusan dosa. Dosa telah menyebabkan keterpisahan antara Tuhan dan manusia, maka diperlukan pengantara. Di zaman perjanjian lama, itu dilakukan dengan darah anak lembu. Tetapi di zaman perjanjian baru dilakukan oleh darah manusia, yaitu Yesus yang adalah Tuhan. Jadi dalam perjanjian lama pengantara itu dilakukan dengan penyucian semua peralatan kemah suci dan imam harus mempersembahkan korban hewan berulang-ulang kali. Tetapi dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru itu berbeda seperti apa yang ada dalam perjanjian lama. Pengantara itu adalah Tuhan Yesus sendiri sebagai korban dengan darahnya sendiri. Sekali ia masuk ke tempat kudus Allah, dia tidak pernah keluar lagi. Dan sekali untuk selama-lamanya. Dia masuk untuk kepentingan kita dan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena itu dalam bacaan kita hari ini, di ayat 11-12 dikatakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya bukan dari ciptaan ini. Kemah suci yang lebih besar, yang lebih sempurna, bukan buatan tangan manusia. Yesus sebagai imam besar kita melayani di tempat kudus yang lebih tinggi, yaitu ruang takhta Allah,
Ia jelas merupakan tempat yang lebih agung daripada apapun yang dibuat oleh tangan manusia di kemah suci oleh para imam. Itulah pengorbanan yang lebih unggul dalam perjanjian baru, ayat 12 sampai dengan 15. Ia masuk ke dalam tempat Maha Kudus satu kali untuk selama-lamanya, setelah memperoleh penebusan kekal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, darah lembu, darah kambing, darah domba, pengorbanan hewan cukup untuk menutupi dosa, tetapi itu sementara. Tetapi hanya pengorbanan yang sempurna yang dapat memperoleh penebusan kekal, yaitu pengorbanan Yesus. Itu lebih unggul karena pengorbanan itu menjadi sempurna. Oleh karena apa? Dimotivasi oleh kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Hanya dimotivasi oleh kasih Allah, maka Yesus mengorbankan dirinya. Dengan darahnya sendiri Ia masuk ke tempat kudus sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara, di kemah suci korban dipersembahkan itu di luar tabir, di altar, tetapi darah penebusan dibawa ke tempat Maha Kudus melambangkan takhta Allah. Yesus masuk melewati itu. Dengan pola yang sama, Yesus mati dan di luar kekudusan atau surga itu sendiri, Ia telah masuk ke dalam dan Dia membawa seluruh pergumulan kita. Tetapi pembayaran yang dibayarkan oleh kematian harus dilunasi dengan darahnya sendiri. Karena itu Ia masuk ke tempat kudus, imam besar masuk sekali setahun. Tetapi Yesus sebagai imam besar, Ia masuk sekali untuk selama-lamanya. Ia telah mengorbankan dirinya sebagai korban itu. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagian pembacaan Alkitab dalam khotbah minggu di dalam 2 Tawari pasal 31 ayat 2 sampai dengan 21. Bahwa persembahan yang membawa berkat dan keberhasilan. Itu khotbah minggu, bagian pembacaan jam 9 kalau di gereja Pengharapan. Bagaimana persembahan itu, sebenarnya itu adalah bagian puncak dari seluruh khotbah-khotbah jemaat GKI mulai dari awal bulan Juli sampai dengan akhir ini, itu tentang persembahan. Bagaimana Yesus dapat mempersembahkan dirinya, dan itu menjadi berkat keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Ketaatan jemaat itu bagaimana mengasihi Allah. Sebagaimana di dalam ayat 4 sampai dengan 10 dalam 2 Tawarikh, Hizkia memerintah rakyat untuk membawa ke dalam rumah Tuhan semua supaya hidup mereka menjadi berkat. Hari ini kita berbicara tentang korban persembahan itu sendiri. Dan kita membaca bahwa Yesus telah mempersembahkan dirinya. Sehingga di dalam bagian pembacaan ini, darah di dalam Alkitab ini selalu mengandung 2 makna. Darah korban Yesus itu mengandung 2 makna. Yaitu tentang kematian yang diberitahukan dan kehidupan yang dipersembahkan. Kematian itu diberitakan bahwa Yesus telah mati. Dan kehidupan itu sesuatu yang dipersembahkan oleh Yesus. Tuhan Yesus Kristus tidak datang ke dunia untuk mengadakan sebuah rekonsiliasi melalui kekudusan hidupnya, melalui kesungguhan pengajaran. Kalau rekonsiliasi itu mempertemukan 2 orang lalu bicara baik-baik sudah selesai. Tidak, Yesus tidak melakukan rekonsiliasi, Ia melakukan pengorbanan dirinya. Itu adalah kesungguhan dari pengajaran kekristenan bahwa Yesus mengorbankan diri untuk keselamatan Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak membawa penderitaan orang lain atau jasa orang lain ke hadapan Allah. Dia membawa penderitaan kita, beban dosa kita, sehingga Ia menjadi pengantara. Sehingga setiap orang hubungan baik yang terputus akibat dosa itu, akhirnya Yesuslah pengantara itu sendiri. Ini adalah bayangan yang lebih digenapi dan disingkapkan di dalam Yesus Kristus. Bagaimana pewartaan Yesus itu menjadi sempurna. Oleh karena itu, air suci yang digunakan oleh
baik itu oleh gereja-gereja, termasuk gereja Katolik, seperti darah imam itu. Mereka percik di semua peralatan alat-alat itu disucikan, sama seperti kalau di gereja Katolik. Hari ini kita ada dalam perayaan perjamuan kudus, tetapi diri kita itu dikuduskan. Kita membawa diri kita menjadi sebuah persembahan, sehingga membersihkan hati nurani adalah dari kita membersihkan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia kemungkinan besar itu juga oleh karena dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, Yesus Kristus adalah pengantara perjanjian baru, dan itu dilakukan melalui kematiannya sendiri. Karya Yesus sebagai pengantara pada dasarnya digenapi pada kematiannya. Karyanya yaitu perantaraan melalui Yesus itu merujuk kepada surga, bahwa pengorbanan yang sempurna itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menebus dosa di bawah perjanjian yang pertama, dan pembayaran itu menjadi lunas pada kayu salib, menggenapi penebusan bagi mereka yang berada di bawah perjanjian pertama. Setiap pengorbanan untuk dosa dilakukan dengan iman bahwa perintah Musa adalah utang yang akhirnya dibayar oleh Yesus di kayu salib itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengapa pentingnya kematian Yesus itu bagi kita? Karena suatu wasiat perjanjian ayat 16 itu baru berlaku sesudah manusia itu meninggal. Jadi perjanjian yang pertama itu berlaku setelah Yesus itu sendiri menjadi korban. Dengan demikian Bapak, Ibu, saudara-saudara, suatu wasiat dalam ayat 16 yaitu berlaku ketika orang yang membuat wasiat tersebut itu mati. Oleh karena itu Yesus harus mati agar wasiat perjanjian tersebut itu berlaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga penumpahan darah Yesus itu merupakan jawaban Tuhan untuk masalah dosa manusia, masalah dosa saudara-saudara dan saya. Adalah sebuah jawaban bahwa darah Tuhan Yesus harus ditumpahkan. Dan pada bagian ayat yang ke-23 sampai dengan 28 berbicara tentang tempat kudus yang sempurna, bagaimana menerima korban yang sempurna itu. Sesuatu yang melambangkan sorga harus disucikan. Pemurnian tidak hanya menyiratkan pembersihan dari sesuatu yang najis dan kotor, tetapi juga bagaimana pengabdian dan pengudusan itu. Semua perkakas yang dipergunakan dalam pelayanan kemah suci dengan demikian dimurnikan meskipun tidak dapat tercemar oleh moral. Tetapi sebagai manusia-manusia hidup, karena Yesus telah mengorbankan diri untuk kita, maka kita juga harus membersihkan diri kita, memeriksa diri kita ketika kita akan masuk di dalam perayaan perjamuan kudus. Karena Kristus tidak masuk ke tempat kudus yang dibuat dengan tangan manusia, melainkan ke dalam surga sendiri. Pengorbanan Yesus dilakukan di bumi, tetapi itu adalah dasar bagi karya dan berkelanjutan sebagai perantara antara imam besar kita di surga itu. Pelayanan Yesus bagi kita berkelanjutan di surga, tetapi bukan dalam arti ia terus-menerus menebus dosa kita, sekali saja untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, pengorbanannya sekali untuk selamanya dan sepenuhnya memenuhi keadilan kudus Allah dalam syafaat dan membela kita terhadap penuduh umat Allah. Perhatikan Wahyu 12 ayat 10. Namun hal itu tidak terjadi. Ia telah menampakkan diri dan menghapuskan dosa melalui pengorbanan dirinya sendiri. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ia dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dosa Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya. Sama seperti kita pasti hanya mati satu kali saja dan kemudian dihakimi. Dan tidak berulang-ulang. Sebagaimana hal itu jelas, demikian pula jelas bahwa Kristus dikorbankan satu kali saja untuk menanggung dosa banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagi penulis surat Ibrani ini, bahwa kebenaran bahwa manusia ditetapkan hanya mati satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, merupakan prinsip
yang tidak dapat dibantahkan, karena memang manusia hanya sekali mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam prinsip perjanjian baru, di mana Kristus menjadi pengantara melalui pengorbanannya, membuka jalan kepada kebenaran, maka perjamuan kudus menyadarkan kita masing-masing untuk percaya bahwa Yesus telah masuk ke ruang Maha Kudus, yaitu sorga, untuk keselamatan kita. Karena itu marilah kita dengan iman yang sempurna dalam pengharapan yang kekal akan penebusan dosa yang dikerjakan oleh Yesus itu sekali untuk selama-lamanya. Kita datang dan duduk di kursi, tapi juga duduk di kursi masing-masing untuk dengan hati yang bersih menerima tubuh dan darah Kristus melalui roti dan anggur dengan rasa hormat dan syukur kepada Allah di sorga. Tuhan kiranya melayakkan kita untuk menikmati tubuh dan darahnya melalui roti dan anggur sebagai lambang penyucian kita dari dosa-dosa kita dalam perjamuan tengah tahun ini. Maka penyucian dari dosa dengan penyesalan membawa kita masuk dan dilayakkan dalam perjamuan ini supaya kita diberkati dan segala sakit penyakit kita itu menjadi sembuh. Dan oleh karena itu menurut bagian pembacaan ini ada beberapa hal yang menjelaskan bahwa Yesus mengerjakan lebih baik. Yang pertama, Ia sebagai imam besar, Kristus adalah pengantara pada perjanjian baru. Dan tidak seperti yang dikerjakan oleh imam-imam pada perjanjian yang lama. Yang kedua, sebagai imam besar agung, Yesus tidak mengambil korban binatang seperti dilakukan oleh imam-imam, tapi dengan darahnya sendiri. Dan yang ketiga, Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menghapuskan dosa. Kalau korban-korban sebelum Kristus itu adalah simbol penghapusan dosa lewat hewan. Tetapi melalui pengorbanan Yesus, maka Ia adalah imam besar, mengorbankan dirinya, menghapus dosa kita untuk selama-lamanya. Sebagai imam besar agung, Yesus dalam kematiannya telah menjadi jembatan yang menghubungkan Allah dengan ciptaannya, telah menghubungkan Allah dengan kita. Dan sebagai imam besar agung, Ia telah memasuki tempat kudus yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dan Ia pun masuk ke tempat kudus itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan kita, orang-orang yang berdosa. Karena itu pelayanan perjamuan kudus ini bukan saja untuk kepentingan bahwa tiap kali kamu duduk makan dan minum, kamu hendak memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang. Tetapi juga bagaimana untuk kepentingan kita, juga dalam kepentingan gereja ini. Kematian Yesus di kayu salib adalah pengokohannya sebagai imam besar agung. Tentu saja memberi sukacita yang besar kepada kita, karena Yesus adalah imam besar agung dan pengantara kita kepada Bapa di sorga. Di dalam kehidupan dan pekerjaan kita tiap-tiap hari. Maka perayaan perjamuan kudus ini menjadi sesuatu, menjadi berkat dalam kehidupan tiap-tiap orang. Maka marilah kita melakukannya, kita datang dengan hati yang bersih. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Amin.